Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang mengendalikan anggaran. Ya Bu ya, anggaran tahu ya Bu ya? Nah, jadi dalam setiap keluarga itu ada namanya anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, nanti anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat ya Bu ya. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu dalam kesehariannya membuat anggaran atau tidak? Tidak ya, rata-rata pasti langsung pakai aja gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar. Terus nanti juga ada cerita, ada lintingan, ada tugas buat ibu-ibu diskusikan. Jadi yang pertama kayak gini nih, kita menganalogikan, analogi tahu nggak ya? Perumpamaan, ya betul. Pintar sekali bikin ini ya Bu ya. Butarman ngantuk mungkin. Oke, perumpamaannya seperti ini. Kalau kita pergi ke warung atau pergi ke pasar, sebelum berbelanja seharusnya buat dulu daftar rincian belanja apa saja yang mau dibeli. Nah, setelah terdaftar seluruh belanjaan sesuai kebutuhan dan kemauan, saat belanja pas di tempat pasarnya itu patuhilah daftar belanja yang sudah dibuat. Nah, ketika sudah mematuhi apa saja yang akan dibelanjakan, kemudian ibu yang disiplin dengan daftar belanjanya, akan pulang ke rumah dengan belanjaan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan keluarga. Sebaliknya, jika ibu yang tidak mengikuti daftar belanjaan, seumpama dari rumah udah bikin daftar belanja, sampai tempat sana mengabaikan daftar belanjaan itu atau bahkan tidak membuat daftar belanjaan, maka akan pulang dengan barang-barang yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan dan tidak sesuai dengan kemampuan. Ibu-ibu sebelumnya udah tahu belum apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Belum tahu artinya ya. Dasman ngantuk ya Bu? Belum. Diselembur sama Bapak ya Bu ya. Oke, untuk kebutuhan itu artinya hal yang wajib dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga. Hal-hal yang wajib terpenuhi. Kemudian untuk keinginan itu ya bisa dinomor sekiankan. Artinya kalau kita memang tidak butuh barang tersebut, misal kita udah punya motor, pengen nambah motor lagi, itu kan keinginan. Kita pinggirkan dulu motor untuk membeli motor yang baru. Sama kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pemasukan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Paham ya ibu-ibu semua ya? Oke. Setelah paham, nanti perwakilan ini kan ada 3 kelompok nih. Kelompoknya Bu Idin, Bu Tina, sama Bu Raswan. Nanti perwakilan kelompok maju untuk mengambil lintingan. Di lintingan ini ada contoh-contoh kasus yang nanti harus dibahas dalam kelompok. Kemudian nanti saya tunjuk perwakilan untuk menceritakan kasusnya bagaimana penyelesaian kasus itu. Paham ya Bu ya? Dapat ya lintingannya? Per kelompok sudah dapat? Ya. Silahkan didiskusikan bareng-bareng. Ngumpul jadi satu Bu. Pakai yang silahkan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, saya meminta satu perwakilan untuk maju. Ceritakan. Selesai ya Bu ya? Sudah. Ya. Saya coba mau perwakilan dari kelompoknya Ibu Iin. Bu Iin maju Bu. Ya, silakan dibacakan
solusinya itu seperti apa? Oh iya, ini saya dapat kasus. Jadi Bu Lili itu harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus itu anaknya menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah ini yang harus dilakukan Bu Lili itu apa? Ya, apa? Coba. Jadi tadi saya diskusi dengan teman-teman ini di sini. Jadi ya yang namanya ibu-ibu ya kan harus mengutamakan kebutuhannya dulu membayar listrik ya. Habis si Agus ini ya kita bujuk saja, tapi kita bujuk supaya jangan nangis, jangan marah-marahnya. Ya, seperti itu Pak. Artinya Ibu Lili tidak memaksakan untuk membelikan Agus mobil ya, mobil-mobilan, karena mungkin sebelumnya sudah punya mobil-mobilan, karena temannya kemarin beli mobil baru, kemudian Agus pengen ya, akhirnya minta ke Bu Lili, sedangkan posisinya Bu Lili di sini itu apa Bu? Posisinya Bu Lili harus membayar listrik. Itu tadi sudah saya singgung di mana ada kebutuhan dan keinginan, gitu ya. Coba Bu Raslan yang dimaksud kebutuhan itu yang mana dari kasus yang Bu Iin ceritakan tadi? Kebutuhan membayar listrik. Kebutuhan membayar listrik, ya. Kemudian ya keinginan itu Di motor. motor atau mobil? Mobilan. Oh, mobilan ya, bukan motor. Ya, beneran ini. Ya, ada yang mau menambahkan? Mungkin ibu-ibu dari kelompok lain ada yang mau ditambahkan? Ya cukup. Cukup ya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Iin dan kelompoknya. Silakan Bu, bisa kembali ke tempatnya. Ya, jadi yang disampaikan oleh kelompoknya Ibu Iin ini sudah tepat gitu, ya? Oke. Artinya bisa memilih antara mana yang kebutuhan dan mana keinginan. Sudah saya sampaikan tadi bahwa membayar listrik merupakan suatu kebutuhan. Kalau tidak segera dibayarkan, listriknya nanti mati, tidak bisa aktivitas di malam hari. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, saya mau satu kelompok lagi. Untuk kelompoknya Bu Rasem, yo Bu, silakan Bu. Disimak ya Bu ya. Nomor kelompok 2 kan di sini Pak Rusi meminta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal Ibu Lili itu mempunyai uang yang pas-pasan. Bagaimana Ibu Lili harus melakukan masalah ini? Nah, dari kelompok kami mendiskusikan. Nah, hasil diskusinya malah suruh beli rokok kelintingan. Oh, suruh beli rokok. Ya. Rokok kelintingan kan murah, Pak. Murah. Biasanya rokoknya yang bungkusan itu ya. Iya. Ya. Oke. Terus cukup atau ada lagi? Cukup. Boleh duduk lagi, tepuk tangan. Ya, gimana tanggapannya dari kelompok yang lain tentang yang tadi sudah disampaikan kelompok 2? Bu Im, gimana tanggapannya? Ya, bahwa memang kita harus banyak melakukan penyesuaian untuk membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, jadi setuju atau tidak dengan sangat setuju ya bahwa tetap dibelikan rokok, tetapi cukup rokok kelintingan ya. Alangkah baiknya begini, ibu-ibu semua, dalam kasus yang seperti ini, Ibu Lili sebaiknya memberikan pengertian kepada suaminya bahwa minggu ini pemasukan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada anggaran itu harus sesuai yang sudah dianggarkan. Sedangkan kebutuhan pemasukan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan, sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang Pak Kusi inginkan. Gitu ya, harus memberikan pengertian ke suaminya. Kalau suaminya ngamuk gimana? Kalau suaminya ngamuk ya mungkin alternatif yang tadi Ibu
berikan, Bapak kan boleh lah, asal ada sesekali boleh, asal ada kesepakatan. Kalau terjadi kondisi uangnya pas, kok suaminya minta rokok, ya konsekuensinya ya ditahan dulu ya. Sesekali nggak apa-apa lah, diturunkan kualitas rokoknya menjadi rokok lintingan ya. Itu Bu Rasman ada yang ditanyakan? Kan suaminya rokok. Cukup. Suami rokoknya lancar? Lancar Bu. Untuk memenuhi rokok Bapak terus ya? Iya. Begitu. Minimalisir. Oke. Ibu juga sering rokok. Ya, bagus sekali. Saya rasa ibu-ibu semua yang hadir sini udah paham ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuannya bisa dapat tercapai. Seperti tadi ketika Agus merengek meminta mainan harus diberi pengertian, Pak Agus minta rokok harus diberi pengertian, karena kondisi keuangannya memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan. Begitu ya, mungkin.